Nah, demografi itu juga itu yang penting, bahwa mereka yang hidup hari ini, generasi yang sekarang ada, mereka akan mengalami fase siklus hidup yang Selamat datang di podcast Seeds of Knowledge, Talks on Housing, Unlearned. Sebuah ruang dialog yang digagas oleh Racepol dan Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sering luput dalam perumahan, yaitu memahami demand, bukan hanya sekadar angka tapi manusia dan kehidupannya. Bersama saya sudah hadir Bapak I Dewa Gede Karmawisana, Sarjana Ekonomi Master of Science PhD, yang menjabat sebagai Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau meneliti bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan demografi membentuk kebutuhan nyata akan hunian. Ya, Pak Dewa, thank you for being here. It's an honor to have you here. thank you. Mungkin kita akan mulai dengan perkenalan dari Pak Dewa. Bisa cerita sedikit tentang latar belakang Bapak, dari mana asal pendidikan, pengalaman Pak Dewa dalam karir seperti apa? Oke, terima kasih ya. Tadi kalau disebut nama panjangnya panjang banget ya, I Dewa Gede Karmawisana. Tapi saya biasa dikenal dengan Dewa atau Dewa Wisana. Sekarang saya menjabat sebagai Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, juga pengajar ya, dosen di FEB UI di Departemen Ilmu Ekonomi. Latar belakang disiplin ilmunya semua sebenarnya ekonomi ya. S1 saya ilmu ekonomi, konsentrasinya sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan. S2 di Norwegia, ekonomi lingkungan, dan S3-nya ilmu ekonomi di Australia. Tapi karena memang saya sejak S1 waktu di tahun-tahun terakhir bergabung di lembaga demografi, jadi asisten peneliti di sana, jadi belajar juga demografi. Jadi punya set pembelajaran gak hanya dari ilmu ekonomi, tapi juga terpapar ilmu demografi, sosiologi, dan antropologi manusia. Oke, I see. Jadi momen itu yang membuat Pak Dewa tertarik dengan demografi ya? Yes, betul sekali. I see. Kalau apa namanya? Kalau misalnya kita mulai bahas tentang konsep yang kita bahas ini, apa sih Pak yang dimaksud dengan socio-demographic housing secara demand, dan bagaimana konsep ini berbeda dengan pendekatan supply driven housing policy? Itu bedanya apa dalam dua approach tersebut? Oke, kalau yang kami pahami ya, kalau supply driven approach mungkin startnya ya dari sisi supply atau dari sisi penawaran kita bilangnya, di mana ya pokoknya rumahnya dibangun dulu, baru kemudian nanti direspon oleh konsumen seperti apa. Kalau yang kita bilang demand driven, prinsipnya sebenarnya adalah demografi jadi relevan di sana, yaitu kita mencoba mengantisipasi dan mengenali sebenarnya kebutuhan atau permintaan perumahan itu seperti apa. Di demografi kita bisa melihat tuh kebutuhan itu, kita bisa proyeksi sebenarnya lewat struktur penduduk. Ya, kita lihat komposisi penduduk, struktur penduduk tuh seperti apa. Misalnya kelompok umur berapa yang cukup besar sekarang dan berpotensi membutuhkan perumahan. Bagaimana kira-kira kondisi sosial ekonomi mereka, pendapatan, tingkat pendidikan, ya. Juga misalnya di mana mereka banyak tinggal atau bekerja. Nah, itu yang secara sederhana bisa mewakili apa yang dimaksud dengan demand driven housing yang bisa kita identifikasi. Jadi demografi, kalau boleh pamer dikit gitu ya, kalau ngomongin demografi kan pertama syarat terbentuknya negara tuh penduduk. Yeah. Nah, jadi dari penduduklah kita bisa mengenali sebenarnya apa saja kebutuhannya. Ya, dan tadi kalau perumahan akan menjadi relevan. Lagi banyak generasi apa nih, kelompok umur mana yang lagi perlu rumah gitu kan. Mereka lebih suka atau punya preferensi selera untuk tinggal di mana, kerjanya di mana dan seperti apa. Nah, itu semua
bisa kita proyeksi, bisa kita analisis lewat struktur demografinya. I see. Oke. Nah, approach ini tuh seringkali digunakan dalam konteks apa ya? Misal developer perumahan besar, mereka menggunakan demand-driven approach akhir-akhir secara modern. Ya. I see. Dan itu juga bisa ditranslate ke housing policy yang ada pada perkotaan juga ya Pak? Nah, itu sangat relevan sekali tentunya. Relevan banget ya. Kalau di swasta misalnya, kami pernah beberapa kali diundang untuk berdiskusi dengan para developer. Iya. Pertanyaan mereka tuh sederhana. Ini kalau kita mau mengembangkan kawasan hunian ya, residential area yang baru, apa sih yang harus diperhatiin gitu. Iya. Nah, itu masuk tuh ini kita ya. Kita coba menawarkan perspektif bahwa misalnya kira-kira rumah seperti apa yang didesain, yang perlu didesain, dan itu mengantisipasi kondisi calon konsumen kita. Nah, demografi bisa menjelaskan penduduk muda, produktif, anggota keluarganya sekarang lebih sedikit ya, nuclear family istilahnya, ya keluarga kecil, mereka relatif lebih mapan, punya kendaraan, tapi juga merasa perlu untuk tinggal di wilayah yang punya infrastruktur cukup baik, akses ke public transport. Yeah. Nah, itu contoh pendekatan yang kita lakukan, yang kita tawarkan ke para pengembang, developer untuk memberi perspektif tentang bagaimana mendesain rumah. Kalau dari sisi kebijakan udah jelas bagaimana misalnya pemerintah memiliki target untuk menyediakan hunian ya, rumah bagi masyarakat, apalagi masyarakat yang kurang mampu misalnya, yang berpendapatan rendah. Nah, itu kan pertanyaannya juga sama sebenarnya. Rumahnya seperti apa ya yang harus dibangun? Kenapa harus membangun rumah tertentu? Mungkin teman-teman arsitek yang bisa menjawab lebih detail. Tapi kita bisa ngasih insight, bisa memberikan masukan tentang kira-kira calon pembelinya, ya calon penghuninya itu karakteristiknya tuh seperti ini. Oke. Dan jangan lupa ini ke depan berubah loh. Nah, demografi itu juga itu yang penting, bahwa mereka yang hidup hari ini, generasi yang sekarang ada, mereka akan mengalami fase siklus hidup yang bahwa oh nanti ini muda, besok dia akan menjadi dewasa, setelah dewasa menjadi tua. Apakah mereka akan terus tinggal di tempat itu? Rumah seperti apa yang dia butuhkan saat nanti dia tua? Nah, itu perannya ada di sana untuk teman-teman yang merancang huniannya. I see. Saya mau nanya Pak, kan tadi Bapak bilang kalau secara sosial dan demografis akan terus berubah. Yeah. It's very dynamic. Seperti pergeseran struktur keluarga, peningkatan partisipasi perempuan, terus mobilitas pekerjaan yang fleksibel, kayak contohnya ada Gojek, ada creative industry. Itu gimana sih Pak? How does it affect masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk memaknai dan memilih tempat tinggal di kota-kota di negara kita, Pak? Nah, itu juga menarik bahwa kita perlu melihat bagaimana fungsi rumah atau tempat tinggal ya. Mungkin di masa lalu atau sebelumnya kalau kita fokusnya pakai pendekatan supply driven tadi, kita hanya melihat rumah sebagai tempat tinggal. Ya udah gitu, atau bercandaannya ya udah beli rumah buat tempat tidur sama istirahat gitu ya. Tapi kalau kita lihat kelompok yang berpendapatan rendah, atau tadi betul bagaimana kita melihat, saya menyebutnya sebagai family formation ya. Bagaimana formasi keluarga sekarang, bagaimana struktur umur para penghuni rumah-rumah ini nanti. Nah, itu kita perlu melihat bahwa rumah sekarang fungsinya tidak hanya sebagai tempat tinggal. Rumah juga bisa berperan untuk kita menyebutnya sebagai aspek sosial, mobilitas sosial di masyarakat. Rumah dipakai untuk tempat usaha misalnya, ya kan, apalagi tadi masyarakat berpendapatan rendah mungkin buka warung di depan rumahnya atau di samping rumahnya. Nah, itu contoh bahwa rumah sekarang berubah fungsinya, tidak hanya sebagai tempat hunian belaka, tapi juga dia bisa menjadi tempat usaha, tempat untuk mereka melakukan kegiatan sosial, ya, kegiatan sosial, interaksi dengan masyarakat, dan juga terkait dengan kegiatan ekonomi mereka yang secara luas. Jadi nggak lagi bisa kita pisahkan, dia tinggal di mana, kita nggak peduli relatif terhadap tempat kerjanya. Tadi yang saya singgung,
bagaimana pentingnya sekarang mendesain kawasan hunian, perumahan yang memikirkan bagaimana mobilitas si penghuninya, ya kan? Iya, iya. Jadi integrasi ya, makanya sekarang udah muncul ide-ide tentang integrasi dengan transportasi publik. Nah itu contoh bahwa bagaimana kita melihat kebutuhan perumahan, bagaimana kita melihat demografi itu mempengaruhi fungsi dan pemanfaatan rumah. Jadi tidak hanya tempat tinggal, tapi juga tempat berusaha, tempat untuk melakukan interaksi sosial. Oh ya satu juga lupa, rumah juga sekarang menjadi penting untuk tempat pengasuhan dan perawatan. Oke. Ya, karena lagi-lagi ngomongin demografi, di masa lalu mungkin kita hanya melihat dominan rumah akan diisi orang tua dan anak. Anaknya masih kecil-kecil, oke perlu tempat bermain. Kedepan kita akan segera melihat bahwa, dan sekarang bahkan sudah mulai ya, yang kita bilang sebagai sandwich generation. Yeah. Rumah tempat tinggal itu akan diisi 3 generasi atau bahkan lebih. Yeah. Artinya pengasuhan itu tidak hanya untuk anak-anak, tapi kita juga perlu perawatan untuk keluarga kita yang lansia, yang sudah tua. So desain rumahnya juga harus memikirkan dong, bahwa orang tuanya yang sekarang punya anak 30 tahun, 40 tahun lagi masuk usia lansia, rumahnya ramah lansia nggak? Nah itu contoh ya. Jadi fenomena sosialnya, jadi rumah juga bisa mengantisipasi fenomena sosial yang ada ke depan, mengikuti apa yang kami sebut sebagai siklus hidup, ya, dari anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa, dewasa menjadi tua. Oke. So jadi semua life cycle harus ditepati oleh desain tersebut. Betul. Ya Pak. Ini saya agak salfok dikit Pak. Misal dalam approach satu perumahan itu memakai supply driven approach, konsekuensinya apa Pak untuk sebuah keluarga MBR? Nah kalau ditanya konsekuensinya apa kalau supply approach, kan pertama adalah jelas mungkin itu nggak sesuai sama kebutuhannya dia, entah terlalu besar atau bahkan mungkin terlalu kecil. Oke. Ya itu sederhananya lah kita lihat dari sisi size ya. Atau yang kedua tadi jangan lupa bagaimana mobilitas mereka terkait dengan penghidupan, bahasa kerennya ya, dan bagaimana mereka bekerja. Oh MBR-nya dibangun di sana gitu, tapi ternyata sangat jauh dari tempat mereka berusaha, jauh dari pasar mungkin, jauh dari terminal, jauh dari stasiun transit, jauh dari kantornya misalnya. Nah itu contoh implikasi ya yang terjadi kalau kita hanya supply driven, bangun aja dulu, tapi ternyata kebutuhannya nggak seperti itu. Atau yang lain adalah misalnya tadi formasi keluarganya. Keluarga-keluarga berpendapatan rendah nih karakteristik demografinya seperti apa? Nah ini kan juga perlu diantisipasi. Kalau dia masih keluarga kecil, mungkin nggak perlu rumah yang terlalu besar, ya kan? Atau karena keluarga kecil, jangan lupa tadi yang saya singgung, infrastruktur pendukung rumahnya juga perlu disiapkan. Jadi bukan cuma bangunan tempat di mana mereka tidur, masak, bercengkrama, tapi juga misalnya area terbukanya ramah nggak untuk anak-anak, ramah nggak untuk lansia. Nah itu kan demand side-nya. Nah supply driven biasanya kurang memperhatikan itu karena benar-benar berfokus hanya di kuantitas kan. Pokoknya bangun sekian unit. Bahwa betul-betul segitu dibutuhkan ternyata enggak gitu. Jadi dan akhirnya apa? Mungkin banyak rumah yang akhirnya nggak ditempati. Atau akhirnya ada yang membeli atau menguasai tapi kemudian menyewakan dengan harga yang relatif jadi lebih mahal, nggak terjangkau bahkan oleh mereka yang harusnya menerima sarana tersebut. Nah itu contoh implikasi luas yang kita bisa diskusiin lebih jauh lagi sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini in this modern era, apakah masih ada developer atau perumahan dari pemerintah yang masih berbasis supply driven Pak? Kalau ditanya masih, saya yakin masih ada ya. Saya menduga bahwa praktek dasarnya masih sangat dominan di supply driven. Apalagi tentu kita juga nggak bisa menghindari bahwa dari sisi program pemerintah kadang tak terhindarkan bahwa punya tantangan terkait dengan akses lahan. Ya, jadi kan tadi ya, membangun rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah nggak bisa di tempat-tempat yang kita mau pasti di situ bisa gitu, enggak. Jadi sangat tergantung ketersediaan lahan sehingga itu juga akhirnya mempengaruhi, oh cuma dapat sekian nih lahannya. Ya udah
pokoknya targetnya sekian unit bangun, Oke. ya kan. Jadi, nah itu sementara udah lahan yang kita nggak bisa milih, kadang-kadang terlalu jauh, tapi belum utuh merancangnya ya, memproyeksikannya belum utuh dalam bentuk misalnya tadi tuh kok terlalu jauh ya dari tempat transport, nah, atau ternyata nggak punya akses Iya. ke transportasi publik, ya kan. Nah itu juga contoh yang mungkin saya yakin harus kita akui masih ada kebijakan yang pemerintah yang memang fokusnya supply driven I see. dulu gitu. Oke, baik Pak. Saya mau nanya lagi Pak, dalam konteks ketimpangan perkotaan dan krisis keterjangkauan lahan, gimana sih Pak pendekatan sosiodemografis terhadap permintaan perumahan dapat dijadikan landasan bagi perumusan evidence-based housing policy yang adil, adaptif, dan berkelanjutan tanpa terjebak pada logika pasar yang semata? Kalau ditanya bagaimana, tentunya demografi ya, ilmu demografi atau data-data tentang kependudukan bisa digunakan untuk memproyeksi tadi ya kemungkinan kebutuhan perumahan. Jadi yang paling sederhana tentu kita bisa menggunakan sedikit pendekatan dari supply driven. Tadi kita perlu berapa sih rumahnya gitu kan. Tapi juga tadi jangan lupa bahwa rumah yang kemudian akan disediakan perlu diantisipasi desainnya, perlu diantisipasi fungsinya seperti apa dan kelengkapan saprasnya, sarana prasarananya. Nah itu demografi bisa digunakan dan tentunya ini berbasis bukti karena penduduknya ada, kita data ya berapa jumlahnya, berapa banyak yang umur produktif, berapa banyak di antara mereka yang kerja, rata-rata pendapatannya berapa, formasi keluarganya, umur anaknya rata-rata berapa, karena nanti kan itu berdampak ke misalnya apakah perlu disediakan juga sekolah, puskesmas atau PAUD, nah ya, tempat penitipan anak misalnya. Nah itu contoh bukti ya atau ya evidence based approach, pendekatan yang berbasis bukti menggunakan data-data demografi, data-data penduduk, bahkan kita bisa gunakan proyeksi penduduk. Ya kita punya data resmi untuk memperlihatkan tren kependudukan ke depan seperti apa. Nah artinya teman-teman yang merancang mendesain perumahan juga bisa menggunakan ini untuk tahu bahwa 5 tahun lagi kalau saya bangun rumah tipenya seperti ini, mungkin penghuninya komposisinya akan lebih banyak seperti ini. Berarti mungkin saya perlu bikin pilihan, ya, rumah yang full untuk housing aja, atau rumah yang kombinasi dengan ada tempat berusahanya, ya, kayak mini flat atau rusun yang tingkatnya lebih rendah gitu ya. Di bawahnya dijadikan tempat berusaha, di atasnya kemudian perumahan tempat tinggal. Nah itu kan contoh-contoh desain yang kita putuskan atau kita tawarkan berdasarkan tren proyeksi kependudukan yang ada. Oke, baik Pak. Saya mau nanya Pak, gimana sih pendekatan kebijakan perumahan di Indonesia yang masih bersifat supply driven kan sering gagal menjawab kebutuhan masyarakat yang masih rendah. Gimana pergeseran menuju demand driven approach ini dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif sih Pak dan adaptif bagai realitas sosial demografi target market mereka masyarakat MBR? Wah kalau ditanya bagaimananya tentu lagi-lagi tentu pertama adalah memanfaatkan datanya dulu, ya. Kemudian kedua saya selalu menawarkan teman-teman para perancang hunian ya, arsitek, mungkin perlu juga diskusi ya, kita perlu ngobrol atau lihat data tren yang ada di kependudukan seperti apa. Nah ketiga yang penting juga yang mungkin perlu kita pastikan dan ini bisa kita tawarkan ke pemerintahan misalnya adalah mencari opsi-opsi skema pembiayaan. Oke. Nah ini PR besarnya mungkin ya, karena kan di titik tertentu tentu pembangunan atau membangun rumah hunian ada capex-nya ya, capital expenditure yang cukup signifikan, tapi tidak menutup kemungkinan kita membuat skema-skema misalnya sewa untuk kemudian jadi milik ya, rent to own, atau juga mungkin pure renting untuk kelompok masyarakat tertentu, atau kemudian ada subsidi silang ya modelnya cross subsidi,
siapa yang bisa mengcross, siapa yang akan menikmati dalam jangka waktu tertentu. Nah itu menurut saya penting tuh ya, aspek pembiayaan ya, financingnya seperti apa, dan saya pikir financing pun bisa memanfaatkan atau perlu memperhatikan struktur demografinya, karena di situ yang ketahuan nih siapa yang potensial untuk misalnya bisa jadi full buyernya ya kan, siapa yang mungkin di tahap awal renting dulu, tapi kemudian nanti 10 tahun dia akan punya nih rent to own-nya terjadi. Subsidi silang, mereka yang berpendapatan rendah atau bahkan miskin, misalnya bisa dapat subsidi, siapa yang bayar. Dan yang terakhir tentunya kerjasama sama pemerintah daerah, ya kan, pusat misalnya hanya ngasih semacam initial capitalnya ya, modal awal sekian, pemerintah daerah kemudian mencari skema-skema pembiayaan dari daerah setempat lewat CSR mungkin, atau mereka kembali menawarkan skema-skema kerjasama maupun kontribusi dengan masyarakat kan. Dan kembali itu semua bisa sebenarnya terwakili informasinya lewat informasi demografinya, sosial demografi tentang karakteristik penduduk, karakteristik calon penghuni rumah-rumah tersebut. Oke Pak. Kalau misalnya perumahan itu yang dipahami bukan hanya sekedar kebutuhan fisik, we see it more than that, tapi sebagai refleksi dari struktur sosial dan transformasi ekonomi. Gimana sih harusnya ilmu sosial, demografi, dan kebijakan publik bisa berkolaborasi dan membangun sistem perumahan yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tapi ekosistem yang baik bagi penghuni-penghuninya? Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya, lintas disiplin. Program ini kan Recepol juga sudah menjadi contoh bagaimana teman-teman yang punya disiplin ilmu arsitek, misalnya desain perumahan, juga berkolaborasi dengan teman-teman di ekonomi, tadi mencari skema-skema pembiayaan. Untuk rumpun ilmu sosial yang lain misalnya pendekatan sosiologi dan antropologi juga sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memberi pemahaman lebih tentang preferensi atau selera tadi tentang rumah seperti apa. Atau kita juga bisa memberi informasi ke teman-teman yang perancang hunian untuk melihat sebenarnya kondisi formasi keluarga sekarang itu di rumah akan membutuhkan apa saja, aktivitas seperti apa yang mereka perlukan, sehingga desain rumah perlu diadaptasi dengan kondisi tersebut. Seperti tadi yang saya singgung contohnya, kalau di rumah itu ada orang tua, ya jangan bangun rumah yang pakai tangga dong, misalnya. Tapi ada nggak ya desain lain, desain alternatif yang seperti tangga tapi ramah lansia, misalnya ya kan. Atau tadi bagaimana rumah didesain tidak hanya rumahnya tapi area pendukung, area terbukanya, perlu taman seperti apa ya, akses ke tamannya bagaimana. Jadi singkat kata, ilmu sosial dari banyak disiplin ilmu lain itu bisa sebenarnya memberi informasi dan juga proyeksi ya, penerawangan ke depan tentang kondisi masyarakat dan bagaimana sebenarnya masyarakat memanfaatkan hunian tadi, tempat tinggalnya, rumahnya ini. Yang tadi saya singgung di awal ya. Jadi kita udah lihat nih sekarang, kita di rumah nggak hanya buat tempat tinggal, ya kan, buat berbisnis tadi ya, buka usaha, apalagi dengan teknologi online sekarang ya, bagaimana jaringannya dibangun, jaringan komunikasi, jaringan listriknya, kegiatan juga masif ya, bisnisnya tidak hanya jasa penjualan, mungkin berproduksi, mendesain art craft ya kan, memasak ya untuk culinary, food and beverage businesses. Transportasi tadi udah saya singgung, tidak hanya cerita tentang ke tempat kerja, mungkin delivery. Nah ini kegiatan-kegiatan yang saya yakin ke depan akan semakin dinamis, akan semakin banyak dan bisa diperhatikan ya. Dan disiplin ilmu sosial yang lain bisa juga dimanfaatkan atau bisa juga memberi informasi ke kita tentang hunian yang diminati atau dipikirkan oleh konsumen ke depan itu seperti apa. Oke, baik Pak. Jadi mungkin kayak
semua rumpun ilmu maupun sosial atau teknologi bisa bergabung untuk menciptakan sesuatu yang ideal ya Pak. Sangat bisa. Dan oh ya, kita juga belum ngomongin teman-teman yang bergerak di informatika ya kan. Iya. Artinya saya percaya bahwa semua disiplin ilmu relevan untuk bicara tentang atau memberi kontribusi terkait dengan desain perumahan. Kami di ilmu demografi misalnya tentunya bisa memberi landscape dasarnya kan, bahwa oh ini karakteristiknya seperti ini. Yang biasanya kita tidak miliki informasinya adalah bagaimana sebenarnya masyarakat merespon. Ya kan? Yeah. Jadi respons atau feedback yang diberikan masyarakat atas sebuah kebijakan, atas sebuah intervensi di pasar misalnya, kita hanya bisa menduga-duga. Tapi sebesar apa reaksinya, itu disiplin ilmu lain nanti bisa memahami dan juga bisa menjelaskan. Sosiologi perilakunya seperti apa. Teman-teman di ekonomi juga, di marketing misalnya, di pemasaran bisa tahu bagaimana meningkatkan literasi, ya, menawarkan gimmick-gimmick demikian sehingga perilakunya berubah. Nah itu kita nggak bisa prediksi. Kami di demografi nggak bisa prediksi, tapi dari disiplin ilmu lain lah kita tahu bahwa kalau orang-orang dengan karakteristik tertentu diberikan feedback akan merespon seperti apa. Oke. Nah kita petakan mereka ini seperti apa di demografinya, umur, jenis kelamin, tempat tinggalnya di mana, pendidikannya seperti apa, kerjanya apa. Oke. Nah dapat bacaan dari tempat lain. I see. Jadi saling backup aja ya Pak. Saling backup tentunya. Oke. Saya mau nanya Pak, kalau misalnya apa aja sih Pak prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam menyediakan perumahan layak huni dan terjangkau agar benar-benar menjawab semua kebutuhan-kebutuhan sosial dan demografis untuk MBR di perkotaan-perkotaan di Indonesia Pak? Yang jelas mungkin tadi pertama adalah kita harus tahu kondisi demografi, dan secara spesifik tadi saya undang-ulang terus mungkin yaitu struktur keluarga ya. Struktur keluarganya seperti apa, mereka yang tinggal nih seperti apa. Kalau banyak yang masih single, ya mungkin flat yang kecil itu, atau yang compact ya, yang fungsional lebih disukai atau cocok buat mereka. Tapi juga kemudian kita bisa antisipasi bahwa oh setelah waktu mereka single kemudian menikah, punya anak berapa, kebutuhan anaknya seperti apa. So poinnya kembali memahami siklus hidup dan berapa banyak penduduk dengan berbagai karakteristiknya di masing-masing fase, di masing-masing siklus tersebut, itu perlu diperhatikan. Kedua tentunya dari informasi tersebut kita bisa merancang opsi-opsi terkait desain. Ya kan tadi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok penduduknya. Selain desain baru juga yang tidak kalah penting, pembiayaan. Nah, skema-skema pembiayaan juga menurut kami perlu tuh memperhatikan siapa nih yang disasar dari kelompok demografinya ini. Kalau mereka yang sudah cukup senior, udah punya pengalaman panjang di pasar kerja, apalagi memiliki daya beli misalnya. Nah, artinya daya belinya kemudian kita perlu pelajari, sanggupnya berapa ya misalnya, dan tipe rumah seperti apa yang mereka butuhkan, kita kombinasikan informasinya. Keempat, jangan lupa tadi integrasi dari desain rumahnya sendiri dengan desain kegiatan sosial mereka, kegiatan keseharian mereka, interaksi di masyarakat, mobilitas ya, transportasi, mobilitas tidak hanya ke tempat kerja tapi juga ke tempat-tempat lain, misalnya PAUD tadi ya, tempat penitipan anak, sekolah. Nah, jadi waktu kita merancang rumah untuk masyarakat berpendapatan rendah, kami pikir sangat penting tuh untuk melihat ini secara holistik. Kembali tidak hanya bicara tentang what happened under the roof gitu kan ya. Bukan cuma apa yang ada di bawah atap, artinya udah bangunin rumah selesai. No. What happened if those people going out from that house? What kind of activities they're doing outside of the house kan gitu. Dan itu demografi bisa memberi informasi awal, bisa bahkan kemudian memproyeksi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan formasi keluarga, formasi individu yang ada. Oke. Pas saya self-talk dikit tadi, Bapak sempat bilang kalau hal yang sulit untuk diprediksiin adalah reaksi penghuni-penghuninya itu.
Nah, challenge lainnya sebelum, maksudnya ketika mengambil data-data untuk demografi, ketika di tahapan analisa itu apa aja ya Pak challenge-nya? Oke, tantangannya mungkin pertama adalah ini pengalaman pribadi juga mungkin. Yang sulit kita pelajari pertama kali itu konteks mungkin ya. Konteks tempat. Maksudnya gini, misalnya kita lihat penduduk di 2 kota besar di Indonesia, misalnya Jakarta dan Surabaya. Kalau hanya lihat indikator umumnya mirip. Jakarta, Surabaya sama-sama salah satu kota besar, sama-sama di Jawa, potensi ekonomi juga sama-sama besar misalnya. Ini contoh. Tapi konteks, nah itu konteks sosial masyarakat di Jakarta berbeda dengan konteks sosial masyarakat di kota Surabaya dan sekitarnya kan. So ini yang kita harus ngerjain PR-nya dulu ya. Itu that's our homework actually. So given the data that we already have the initial informations in terms of the demographic characteristics, structures and everything. We need to put the story on it. We need to put the context, ya kan? Jadi konteks ini nih yang biasanya homework tambahan kita untuk tahu, dan kita perlu survei kadang-kadang atau tadi perlu tanya sama teman-teman dengan disiplin ilmu yang lain yang relevan untuk mengenali konteks apa nih yang perlu kita antisipasi. Karena tadi tuh orang Jakarta dikasih insentif tertentu misalnya belum tentu sama responnya dengan orang di Surabaya. Bahkan orang yang sama-sama di Jakarta tapi beda wilayah akan berbeda respon insentifnya kan. Nah, jadi penting tuh kalau kita di kampus ya mahasiswa kalau melakukan riset kan perlu turun ke lapangan. Perlu ngobrol sama orang-orang di komunitas, apalagi yang menjadi sasaran dari program misalnya. Oh, kita mau bikin ini di sini nih. Oke, nggak bisa kan asal bangun gitu. Selain tentunya kita perlu dapat penerimaan, jangan dapat rejection kan gitu. Kedua, kita juga harus tahu yang kita bangun ini benar-benar dibutuhin nggak? Nah itu contoh. Jadi menurut saya satu kata kuncinya itu konteks untuk yang biasanya PR besar kita. Datanya di sana, the data is there, we already have it. Bahkan di titik tertentu it's very massive. Tapi yang sering kita lupa, data itu belum utuh ceritanya sampai kita beneran lihat sendiri dan dapat saya nyebutnya itu suasana kebatinannya ya. Nah, suasana kebatinannya, you know the whole story there ya, gosipnya, rumornya apa, termasuk pemahaman tentang bagaimana mereka melihat ide-ide yang kita tawarkan, desain, rencana programnya, macam-macam. Dan ini macam-macam juga responnya nanti. Ya kan? Boleh diceritain Pak mungkin responnya seperti apa aja? Ya misalnya kan kayak anggaplah kita mau bangun rumah gitu. Jangankan rumah yang dengan program, kita mau renov aja kan harus izin dulu ke sebelah, tetangga-tetangga kita. Selain karena memang tentu akan ada kebisingan yang tercipta dan sebagainya, tapi juga kita harus pelajarin misalnya, kondisi tetangga kita seperti apa. Pantas nggak kalau saya bangun rumah wah gitu? Well, itu sih terserah saya sebenarnya kan. Tapi kalau Anda sebagai pemerintah atau membuat sebuah program yang masif, kita harus juga mengantisipasi bahwa lingkungan sekitarnya di tempat di luar program itu akan bereaksi. Iya kan? Of course. Nah itu dia sebabnya misalnya di banyak perumahan menerapkan sistem keamanan yang bisa dibilang ekstrim. Wah, satu pintu satu akses. Karena itu ada antisipasi, persepsi dan atau bahkan mungkin praktek-praktek di masa lalu yang meresahkan misalnya. Tapi ya diantisipasinya akhirnya pakai gate. Padahal mungkin ada cara lain, yaitu ya dialog kan. Dialog? Iya dong, dialog si warga perumahan sama warga di sekitarnya. Dialog, ya kan. Apa sih yang jadi keresahan misalnya, atau apa yang mereka sukai dengan rencana pembangunan ini misalnya, atau apa yang mereka nggak sukain, berapa banyak yang nggak suka, berapa banyak yang suka, ada usulan nggak, mereka perlu apa, misalnya jalan akses atau buatin kita sentra untuk berusaha dong, usaha mikro menengah misalnya, poinnya tempat jualan gitu.
Nah itu kan contoh aspirasi, atau bahkan kan yang kalau di pengalaman saya di lingkungan, jangan lupa tempat ibadah, iya kan? Yeah. Nah itu contoh aspirasi yang di data mungkin kelihatan gitu. Oh, rasio rumah ibadah per sekian ribu penduduk ketahuan, tapi jangan-jangan di beberapa tempat terlalu jauh, sementara tempat ini ternyata bersinggungan dengan wilayah yang menjadi sasaran program kita. Nah berarti salah satu solusinya atau salah satu konteks yang perlu kita pikirkan, sediain dong tempat ibadah di sana. Karena ini akan memberi ruang dialog yang lebih terbuka, interaksi yang jauh lebih positif secara sosial di masyarakat. I see. Ya kan, nah itu jadi banyak contohnya sebenarnya. Tapi tadi kadang-kadang kita ngelihat ini ad hoc ya, udah ini masalah ada kita selesaiin. Gitu. Padahal harusnya masalah itu bisa kita hindarin kalau sejak awal ada dialog, kita mencoba memahami konteks. Dan jangan lupa konteks ini pun nggak selesai. Begitu rumahnya dibangun, kompleknya penuh gitu kan, akan muncul masalah-masalah baru yang atau perilaku-perilaku yang tadi feedbacknya berbeda. Dan dialognya harus ada lagi. Nah mungkin menjaga dialog itu juga ya. Jadi memahami konteks dalam bentuk melakukan dialog sosial, mengenali kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu, itu PR lain tuh yang mungkin dari program pemerintah menjadi semakin menantang ya, karena kan kadang-kadang begitu program selesai ya udah gitu. Padahal begitu program selesai terus masyarakat mulai menempati wilayah tersebut, tadi tuh muncul interaksi, muncul perilaku-perilaku yang entah menyenangkan, entah meresahkan. Kalau meresahkan biasanya kemudian berakumulasi hingga jadi besar dan seterusnya. Justru ketika masyarakat move in ke hunian mereka yang baru, itu juga penting juga ya Pak, Bu, untuk para para ilmuwan untuk memahami mereka itu sudah tercapai atau belum goalsnya. Betul. Kalau pindah ke tempat baru kan istilahnya kita tuh ada biaya psikologis ya. Nah, kalau tempat barunya, pertanyaannya nanti tempat barunya tuh lebih nyaman atau enggak? So ukuran nyamannya apa? Ya, apakah terkait rumahnya sendiri, upgrade kualitas rumahnya, atau ternyata lingkungannya? Tadinya dia punya interaksi sosial yang tinggi di wilayah tersebut, tapi kemudian ternyata di sana sepi, atau tetangganya nggak mau interaksi. Itu kan nilai-nilai atau faktor-faktor kenyamanan yang biasanya mempengaruhi kondisi si penghuni ini. Yang lain juga tempat kerja misalnya. Ya tadi yang saya singgung, dia pindah sekarang ke rumah baru, emang kelihatannya bagus tapi jauh. Jauh, bukan cuma jauh ke tempat kerja, jauh ke tempat transit untuk ke public transport misalnya, ya toh, atau mengakses jalan utama, ya, atau jalannya kekecilan, macam-macam. So poinnya adalah betul. Mobilitas perpindahan orang ya dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu hunian ke hunian lain juga idealnya adalah memberi nilai tambah dalam artian kualitas hidupnya mungkin, kesejahteraan artinya memenuhi kebutuhan barunya dia. Kayak tadi dulu single, karena sekarang berkeluarga, saya pindah ke rumah baru yang relatif lebih besar. Dia mengantisipasi untuk punya anak. Karena dia mengantisipasi punya anak, saya memikirkan ada tempat penitipan nggak di sini dekat-dekat di rumah. Ada sekolah nggak? Ya kan, sekolahnya apa yang ada? Iya. Itu. Saya mau nanya Pak, dalam sepengalaman Bapak dalam proyek perumahan MBR ini, a good case study itu di mana Pak? Kalau mungkin good case studies-nya, kalau yang sejauh yang saya ikutin ada beberapa di Jakarta ya, pembangunan beberapa kampung yang kemudian ada beberapa model ya, teman-teman arsitek UI itu punya beberapa program ya, Receh Pol ini juga punya beberapa program seperti itu ya. Bagaimana mereka mendesain rumah yang di komunitas itu akhirnya diterima, bentuknya flat 3-4 lantai.
Dan itu tadi sudah juga mengantisipasi kegiatan ekonomi di lantai dasarnya itu untuk berusaha misalnya. Tempat tinggalnya baru di lantai 2, lantai 3, lantai 4. Saya lupa daerahnya mana, tapi poinnya di program Raja Paul ini juga kerjasama dengan kita di lembaga demografi itu punya tuh ada beberapa tempat site yang jadi best practice-nya ya, dan idenya sederhana seperti tadi yang saya bilang, walaupun proses menemukannya cukup panjang ya, bahwa udah bergeser kita melihat rumah itu tidak hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga dia memiliki fungsi-fungsi sosial lain yang meningkatkan aktivitas dan dinamika keluarga dan penduduk Indonesia di situ. I see. Saya mau nanya Pak, ini terkait dengan penerapan demand-driven approach. Ketika semua by theory, by analysis, by data udah going very well, udah sangat tepat on paper. Namun ketika penerapannya ada wild cards lainnya yang terjadi di lapangan. Itu gimana caranya program perumahan itu bisa beradaptasi ke hal-hal eksternal yang tak terduga itu? Sangat kasus per kasus ya. Mungkin, tapi lebih ke secara umum respon saya kalau melihat seperti itu tentunya adalah lagi memahami tadi wildcardnya atau apapun ekses yang muncul itu disebabkan oleh apa? Apakah disebabkan oleh, saya nyebutnya bisnis prosesnya, jadi entah administrasi, mungkin ternyata legalnya. Kalau yang terkait sama bisnis proses, ini kan perlu monef ya, perlu monitoring dan evaluation. Jadi syarat pertama harusnya ada monefnya, dan kita lihat ada masalah nggak yang persisten terjadi. Karena di awal juga harusnya kita udah punya semacam antisipasi potensi-potensi masalah akan muncul kira-kira di mana. Itu waktu kita memahami bisnis prosesnya. Jadi itu yang pertama ya. Dan itu solusinya biasanya ya aspek legal, regulasi, bisnis proses lagi, administrasi. Nah yang lain yang mungkin menantang adalah kalau masalahnya ini disebabkan dan atau muncul karena perubahan struktur yang terjadi, entah perubahan struktur ekonomi, ya tiba-tiba ada krisis, Itu. ya kan, atau juga perubahan struktur di masyarakat, ya toh, misalnya ya tadi tiba-tiba di wilayah tersebut ada perubahan komposisi penduduk karena mungkin misalnya bencana alam. Dan bencana alam tuh menyebabkan istilahnya tuh displacement, orang mengungsi atau keluar dari wilayah tersebut, atau daerah tertentu akhirnya kedatangan orang-orang yang mengungsi dari tempat-tempat yang mengalami bencana. Ya kan, karena banjir di sana orang keluar dari sana, akhirnya pindah ke tempat yang banjir berkurang. Nah, kalau yang karena jadi tadi ya karena eksternal, karena situasi ekonomi, tentu solusinya harus ada kebijakan ekonomi, ya kan. Pemerintah mungkin dalam hal ini jelas berperan membuat instrumen-instrumen yang we can say it's easing out the pressure, easing out the shock, ya, meringankan, mengurangi tekanan itu sedemikian sehingga mereka yang paling terdampak dari situasi itu gak lebih buruk, dan yang kedua situasi buruknya kemudian recover, pulih. Kalau yang dari sisi demografi tadi sosial ya, karena displacement dan sebagainya juga sama sebenarnya. Solusinya perlu ada intervensi kalau memang bisa diintervensi. Kayak tadi kalau orang bermigrasi pindah karena mengungsi ya kan, karena tekanan lingkungan. Ya tentunya mungkin pemerintah perlu membuat tempat-tempat di mana menyediakan tempat-tempat yang menjadi starting point baru biar mereka nanti bisa fully recovered. Gitu. Jadi poinnya kalau yang eksternal agak tricky ceritanya, tapi yang jelas kita perlu lihat apakah eksternalnya ini out of our control, gitu kan. Kalau itu out of our control tentu ya harus dialog lagi, kita lihat lagi bisa diintervensinya seperti apa atau bagaimana easing out the pressure. Tapi kalau dia bisa,
Nah, baru kita pikirkan kita harus merancang remedinya ya, berarti saya nyebutnya. Remedinya untuk memperbaiki itu lewat kebijakan kah, menawarkan skema lain misalnya, atau membuka peluang yang baru, entah peluang tempat atau peluang pembiayaan lagi tadi, atau peluang macam-macam. Jadi case by case sih harusnya ya. Cuma overall tadi 2 ya. Kalau dia administratif di bisnis proses, ini harusnya mudah diintervensi, tinggal mau nggak. Tapi kalau yang eksternal ini biasanya yang agak tricky, apalagi eksternalnya yang out of our control, di luar kendali kita. Target pertama biasanya kita mengurangi dulu dampak negatifnya agar tidak lebih parah lagi, baru mencari permanent solutionnya seperti apa. I see. Ngomong-ngomong soal dialog, Pak, proses dialog ini saya kebayang kayak panjang dan sangat time consuming banget ya, Pak. Kayak harus ada kesabaran yang besar banget dari awal hingga akhir. Betul. Kalau ditanya, iya jelas lah, namanya dialog. Dan tapi tadi daripada jadi gini, betul dia panjang dan time consuming karena kita berharap, atau lagi ya pakai pendekatan siklus hidup kan. Iya, betul. Kita membuat program apalagi dalam hal ini rumah kan nggak bisa kayak Lego yang wah saya bangun rumah tipe ini gitu. Terus karena nggak disetujuin, nggak cocok, terus kita copot pindahin ke tempat lain, kan nggak bisa. Once you fail to ensure that the targeted eligible people to live in that particular house, then that house is empty, it's useless. It's a waste of investment, quote unquote, bahasa ekonominya kan gitu. Nah, kita mau menghindari itu. Satu. Kedua, bahwa jadi program rumah ini punya semangat atau punya ide bahwa rumah ini akan ditempati oleh penduduk itu terus menerus, baik oleh satu keluarga ya sepanjang hayat, atau kemudian beralih ke keluarga berikutnya, yang artinya kita mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di penduduk kita. I see. Nah, jadi ya dialog ini perlu untuk memastikan bahwa pertama tadi ini nggak waste of investment. Kita nggak sekedar bangun yang akhirnya kosong atau bahkan nggak diminati gitu. Tapi kita memastikan ini betul-betul dibangun karena dibutuhkan, ya toh? Karena mengikuti perkembangan situasi, perkembangan zaman, kebutuhan, sehingga dia akan memberi manfaat. Memberi manfaatnya tidak hanya untuk si orang yang tinggal di sana, tapi keseluruhan wilayah. I see. Iya kan? Nah, jadi sekali lagi dialog itu betul berat, time consuming. Karena dibanding nyelesain masalah gimana? Kalau ya toh, artinya preventif ya. Iya, preventif tuh jauh lebih, pakai pendekatan di kesehatan nih. Preventif itu jauh lebih baik, long lasting ya, dan punya kemampuan untuk adaptasi ke masalah berikutnya dibanding kita kuratif. Begitu masalahnya muncul baru diskusi solusinya apa gitu. Ya solusinya, masalahnya udah di situ kan. The problem is already there gitu. Dan jangan-jangan solusi yang kita tawarkan malah memunculkan masalah lain karena kita tadi tidak utuh berdialognya, tidak melihat masalahnya secara holistik. I see. Emang it's a very long process, tapi itu sangat krusial ya Pak untuk keberhasilan program ini. Betul. Oh, saya paling seneng ngasih analogi lagi tadi kayak bangun rumah kan. Kalau masang betonnya, masang dinding segala macam struktur kan gampang, apalagi dengan teknologi sekarang. Tapi kenapa Anda harus bangun seperti itu? Buat orang-orang yang merancang rumah kan nggak bisa langsung knockdown mikirnya kan. Oh iya, perlu diapain ya? Berapa ukurannya ya? Kenapa di sini ditaruh apa? Itu kan it's part of the dialogue, quote unquote, in design, no? Waktu mendesain ada dialognya. Betul. So it's not only the dialogue from the designer itself gitu, but also from the user kan. Makanya perancang hunian pasti ngobrol sama usernya gitu. I see. Nah sekarang bayangkan si desainernya, si perancang perumahannya ini melihat si user itu bukan cuma single user or one household, one particular families, but the whole group of people, demography, the population group yang akan jadi sasaran programnya.
ya lebih berat dong. Iya, it's tricky. Itu Iya, iya. lebih tricky kan. Iya. Gitu. Jadi saya nggak bisa cuma bangun rumah pakai benchmark atau contoh keluarga A aja deh. Iya. Gitu. Padahal keluarga A ini bukan mengecilin, tapi hanya sebagian Yep. dari karakteristik populasi kita. Ada lagi nih karakteristik lain yang jauh lebih membutuhkan desain tertentu. Mm. Nah, Gimana sih Pak caranya misal to create an inclusive design, cara menentukan prioritas-prioritasnya, menentukan prioritas itu tanpa mengkebelakangkan yang the small minorities. kalau ditanya bagaimana caranya, Iya. tentu yang pertama adalah kita harus tadi yang saya singgung di awal ya, konteks. Iya. Salah satu konteksnya yang penting adalah ada nggak user atau ada nggak pihak-pihak kalau bahasa ekonomi itu agen ekonomi yang selama ini nggak ditengok, Mm. yang terpinggirkan bahasa Iya, iya. kerennya kan, atau termarginalkan. Atau bahasa lain juga di ilmu sosial kita nyebutnya kelompok rentan. Mm. Nah itu pertanyaan pertamanya harusnya, ada nggak? Biasanya pasti ada. Tinggal seberapa rentan, seberapa terpinggirkan mereka, nanti itu bisa digali lebih lanjut. Oke. Tapi step pertama adalah kita harus mengakui atau meng-acknowledge bahwa mereka ini ada, Mm. ya toh. Iya. Terus kita kenali mereka, coba kita kenali, identify how vulnerable, ya, seberapa rentan mereka. Kemudian, nah baru tadi relevan nggak sama kebijakan kita, sama desain yang sedang kita rancang. Biayanya misalnya kan tadi kerentanannya juga kan bisa muncul karena biayanya gitu. Nah jadi dia tahap pertama tentu mengenali dulu ada nggak gitu, dan begitu ada dan most likely akan ada, kita kenali kerentanan mereka seperti apa, kenapa mereka terpinggirkan. Program ini bisa nggak membantu mereka agar masuk ke tengah lagi ya, tidak terpinggirkan lagi. Nah kalau bisa sampai seberapa jauh. Oke. Nah itu perlu mulai melihat prosesnya, makanya kan setelah dikenali kita lihat proses apa yang bisa kita berikan ya, agar mereka menjalani itu dan recovered atau more active in our program gitu. Oke. Nah, baru sisanya lebih ke arah merancang insentif kah, perlu insentif kah, atau tadi subsidi silang, atau kalau perlu dikasih subsidi ya, kasih bantuan awal untuk start ya, biar mereka keluar nih dari kondisi itu. Tapi sekali lagi startnya tuh dari kita, kenali dia mereka dulu siapa dan kenapanya itu. Oke. Emang perlu perkenalan from A to Z ya Pak, ke semua all the families in the area gitu, dan sampai outliernya perlu dikenali dan diajak dialog bersama. Dan, in the end kita mau semua keluarga itu achieve what they aspire for gitu kan Pak. Betul, improvementnya sekecil apapun harus kita dorong, harus kita create. Makanya program-program yang ada sebisa mungkin meng-create pendekatan apa tadi ya, marginal approach namanya ya. Marginal approach dalam artian tambahannya ini loh, improvementnya yang sedikit-sedikit ini yang kita mau. Tadinya dia nggak punya rumah, sekarang bukan nggak punya rumah, tadinya dia tinggal di rumah yang tidak layak misalnya, sekarang dia lebih layak tempat tinggalnya. Tadinya dia sewa, akhirnya bisa nyicil misalnya, atau sewa dulu kemudian punya target, oh dalam 10 tahun 15 tahun saya akhirnya punya. Nah itu kan pendekatan marginal, tambahan-tambahan yang sedikit lama-lama jadi bukit. Interesting approach sih Pak. Yes. Mungkin ini karena kita terbatas waktu, sayangnya kita harus menutupi sesi ini. Kalau Bapak bisa nutup dengan satu kalimat, apa sih Pak visi Bapak tentang masa depan perumahan di Indonesia yang benar-benar berangkat dari kebutuhan warganya? Oke, saya tuh membayangkan bahwa visi perumahan kita di Indonesia ke depan adalah kita merancang juga menyiapkan rumah yang tidak hanya menjadi tempat tinggal gitu ya, tidak hanya
merupakan ruang di mana individu dan keluarga menetap ya, tapi juga menjadi sarana untuk tadi interaksi sosial, meningkatkan mobilitas sosial ya, status sosial ekonomi masyarakat yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan yang lebih baik. Dan kesejahteraan ini tidak hanya kesejahteraan materi ya, berdasarkan ukuran rumahnya apa, melainkan tadi meningkatnya rasa ya, rasa nyaman, rasa aman, rasa optimis untuk berusaha hidup lebih aktif, lebih dinamis di muka bumi Indonesia. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Dewa. Honor to have you here. Thank you. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Idewa Gede Karmawisana atas wawasannya yang luar biasa. Percakapan ini bagian dari inisiatif Receh Pol, Research Center for Housing and Policy, dan program peminatan perumahan dan pemukiman di Sekolah Pasca Sarjana Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia, yang berupaya mengintegrasikan ilmu, kebijakan, dan praktik untuk menjawab tantangan perumahan di masa depan. Nantikan episode selanjutnya dari acara podcast Seed of Knowledge, Talk on Housing, Unlearn.